Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikal ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Faradallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah Allah muliakan, insyaallah saya akan menyampaikan sedikit tentang perjuangan teman saya ataupun saya saat di pondok, yaitu perjuangan tentang menghafalkan Al-Quran ataupun belajar untuk memahaminya. Saat itu teman saya menyampaikan kepada saya bahwasannya dia pernah mendapatkan wejangan dari tokoh Quran. Tokoh Quran ini beliau masih berusia kelahiran 96, Bapak Ibu. Kelahiran 96, nama beliau adalah Syekhul Bashir. Jadi Ustadz Syekhul Bashir. Ustadz Syekhul Bashir ini saat itu datang ke UMS dan menyampaikan tentang Allahumma ji'al hifdzi yajri kama jaral ma'. Menyampaikan bahwasannya doanya itu, ya Tuhanku, jadikanlah hafalan Al-Qur'anku seperti air yang mengalir. Jadi di sini teman saya menyampaikan kepada saya bahwasannya dia itu setiap selesai berdoa ataupun setiap ingin memanjatkan terhadap Allah, pasti selalu ia sertakan doa yang tadi, yaitu Allahumma ja'al hifdzi yajri kama jaral ma'. Dengan doa tadi dan diiringi usaha, Ustadz Syekhul Bashir tadi menyampaikan bahwasannya ketika kita sudah memahami konsep yajri kama jaral ma' tadi, yaitu seperti air yang mengalir, maka seharusnya kita menjadikan doa itu sebagai gemblengan untuk diri sendiri. Maka teman saya itu setiap harinya murojaahnya 5 juz per hari. 5 juz karena beliau sudah hafid, maka seharinya dapat 5 juz. Segitu terus. Akhirnya tiap minggu atau 6 hari sudah selesai 30 juz tanpa melihat Al-Quran. Dan itu Ustadz Syekhul Bashir tadi memandang murojaah 5 juz ataupun seperti itu masih dianggap sedikit. Karena bagi orang yang hafal Al-Quran tadi seperti Ustadz Syekhul Bashir tadi, ketika ada kesalahan ayat di Al-Quran itu pasti akan terkena senterapan gurunya. Saat itu Ustadz Syekhul Bashir ini sedang setoran sama imam di Masjidil Haram. Jadi usia kelahiran 96 sudah memenangi banyak lomba-lomba Al-Quran baik di Indonesia maupun di luar negeri, diundang ke Bahrain, ke Qatar dan Turki dan lain-lain. Ustadz Syekhul Bashir ini saat itu sedang setor terhadap gurunya. Saat itu beliau salah dalam kalimat wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Saat itu gurunya menyentrap, kamu ini mau mengarang Al-Quran atau mau seperti apa? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu dijaga dari zaman Rasulullah sampai sekarang oleh para penghafal Al-Quran dan oleh orang yang mau menjaga Al-Quran tersebut. Ketika salah satu ayat ini, syekhnya berkata, kamu mau ngarang Al-Quran atau mau seperti apa? Maka Syekhul Bashir ini, Ustadz Syekhul Bashir tadi bingung, saya salahnya di mana?
Akhirnya syekhnya tadi, coba kamu buka Al-Quran. Dibukanya, maka isinya itu wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Maka di sini terdapat lain arti yang sangat banyak. Ketika bi ayatillah, maka ayat Allah. Ketika bi ayati, maka ayatku. Jadi kelainan arti dan perubahan Al-Quran. Maka syekh besarnya tadi Imam Masjidil Haram marah-marah dan diusirnya Syekhul Bashir tadi. Karena untuk bisa sampai di Imam Masjidil Haram tadi itu butuh seleksi yang sangat ketat dan butuh perjuangan yang sangat berat. Orang yang dari Indonesia hanya satu, Ustadz Syekhul Bashir tadi, untuk menghadap setoran terhadap Imam Masjidil Haram tadi. Maka disuruhnya pulang dan dinasihati, sebelum kamu setor ke saya, ulangi sampai 10 kali. Bukan ulangi ayatnya sampai 10 kali, tapi ulangi 30 juz itu dalam 10 kali mau setoran tadi. Maka Ustadz Syekhul Bashir terus menjaga Al-Qur'annya. Maka teman saya tadi juga terinspirasi dengan itu, dia memurojaah, kalau saya menjadikan doa tadi menjadi Allahumma ja'al nafsi yajri kama jaroma. Jadi jadikan diri saya atau ini seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu pasti akan memberikan kebermanfaatan yang banyak. Seperti air hujan ini turun, maka menghasilkan atau memberikan manfaat yang sangat banyak. Dengan itu pula ketika air mau mengalir, maka dia tidak akan keruh, kata Imam Syafi'i. Tidak akan keruh, tidak akan kotor. Ketika air mengalir lagi, pasti ia akan terus turun, bukannya naik. Jadi filosofi air yang mengalir itu sangat indah. Kita tidak akan sombong dengan apa yang kita miliki, dan kita tidak akan merasa kita itu yang paling hebat atau seperti apa. Jadi menurut saya ucapan yajri kama jarul ma itu sangat indah, berjalan seperti air yang mengalir. Jamaah Masjid Sholihin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua bisa memahami atau melakukan hal-hal yang baik seperti yajri kama jarul ma, yaitu berjalan seperti air yang mengalir. Saya juga ingin bercerita satu kali lagi, yaitu tentang ustadz saya. Ustadz saya ini, beliau merupakan alumni Iskarima di Karanganyar, di bawah Gunung Lawu itu. Nama beliau adalah Ustadz Asep Maulana. Beliau ini telah mewarisi sanad sampai sanad Al-Quran sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu dijaga oleh penghafal Quran tadi itu dengan sanad-sanad. Jadi ada ijazahnya. Kalau mau mendapatkan sanad itu benar-benar Al-Qur'annya itu dari awal sampai akhir tidak ada salahnya minimal. Ya tidak salah lah, 1 kali atau 2 kali itu nggak ada salahnya. Dari kaidah panjang pendek itu diperhatikan sampai tidak ada salahnya sama sekali jika ingin mendapatkan sanad. Lah Ustadz saya ini telah mendapatkan 2 sanad yang bersambung hingga Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ini menurunkan egonya tadi, atau biar beliau tidak sombong, beliau datang ke pondoknya yaitu Iskarima untuk membersihkan toilet dan tempat wudhunya. Jadi Masya Allah, untuk menurunkan hati itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi diperlukan usaha untuk membuat diri kita ini, ya bukan malu, tapi membuat diri kita ini merasa jangan paling hebat. Ustadz saya yang sudah mendapatkan seperti itu didatangi oleh doktor-doktor mau dijadikan direktur tahfidnya di pondok mana-mana. Tapi ya beliau pernah di Abi Umi itu di Ampel, habis itu sekarang di Al-Hikmah, terus sekarang punya pondok sendiri. Beliau dipanggil oleh orang-orang yang bergelar doktor untuk dijadikan pembimbing tahfidz tadi, atau yang membuat konsep tahfidznya. Tapi beliau memiliki kesibukan yang luar biasa. Maka dengan itu beliau menurunkan egonya dengan tadi membersihkan toilet, terus membersihkan toiletnya ustadznya dulu, toiletnya santri-santri. Jadi seperti itu. Jadi sekiranya Bapak Ibu
baik saya maupun jamaah sekalian menjadikan ya jeri kama jarol ma itu sebagai cambukan bagi diri kita semua. Semoga apa yang saya ucapkan ini tidak jarkoni, yaitu berujar tapi tidak melakoni, dan semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.